Selamat malam, perkenalkan nama saya Daniel Gionaibaho dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina dari Selamat malam, perkenalkan nama saya Daniel Gionaibaho dari kelas 12 IPS. Saya Davan Alirawan, kelas 12 IPS. Saya akan membahas sebuah materi yang berjudul persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Bersama kedudukannya dalam bidang hukum maupun pemerintahan. Tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 masih menyisakan suatu perbedaan pandangan dalam memaknai farsa di segala warga negara. Pembahasan dalam konteks tersebut dalam pendidikan usaha kemerdekaan Indonesia dan panitia masih kurang signifikan dalam menjelaskan makna penjelasan makna tersebut akan menyoroti kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Menurut Undang-Undang 1945 ada beberapa aspek yang berpengaruh dalam makna tersebut. Ada beberapa aspek yang berpengaruh dalam makna tersebut. Yang pertama itu Undang-Undang 1945 dalam sidang demokrasi. Yang kedua itu ada makna persamaan dalam kedudukan di dalam hukum menurut Undang-Undang 1945. Hubungan antara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan bersamaan kedudukan di dalam pemerintahan. Terhadap tiga hal tersebut penulis berpendapat. Pertama, perancang undang-undang tidak mau mengikuti pemikiran barat yang mengedepankan kebebasan dan sifat individualisme. Kedua, bersamaan kedudukan di dalam hukum menempatkan semua warga negara ke dalam kelompok atau golongan yang sama tanpa pembedaan atas dasar apapun seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengelola negara sepanjang memenuhi persyaratan objektif. Selain itu, ada pula asas dan tuntunan persamaan lain, seperti persamaan di lapangan ekonomi, persamaan sosial, bahkan persamaan di hadapan dalam dari persamaan yang lebih luas, yaitu persamaan politik dalam tantangan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan politik di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi saya lanjutkan. Persamaan ekonomi merupakan salah satu asas demokrasi atau asas bernegara untuk mewujudkan kesetaraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hatta mengatakan persamaan politik belum melahirkan persamaan tanpa adanya persamaan ekonomi. Pada tahun 1945, Soekarno mengungkapkan politik ekonomi, yaitu demokrasi menjamin keadilan sosial, karena pada dasarnya tuntutan persamaan di hadapan hukum merupakan bagian dari tuntutan terhadap hubungan antara yang berkuasa dengan rakyat, maka tidak mungkin memisahkan antara persamaan di hadapan hukum dan persamaan di hadapan pemerintah. Pemerintahan berdirikan antara lain persamaan perlakuan hukum, persamaan kesejahteraan, persamaan kesempatan, dan lain-lain. Persamaan, teori-teori atau konsep-konsep di balik konsep persamaan dihadapkan hukum dan pemerintahan. Ada berbagai teori dan konsep-konsep, antara lain teori atau konsep negara hukum, teori atau konsep demokratif, dan terakhir adalah teori atau konsep negara berkonstitusi. Demikian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.